Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tutorial mengenai penyakit metafisik. Penyakit metafisik adalah gangguan atau penyakit non-medis atau karena gangguan jin, setan, iblis, dan santet. Tutorial yang dilakukan oleh saya pada kesempatan ini merupakan jawaban atas banyaknya permintaan pelanggan channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi agar bisa dijadikan pelajaran dalam hidup dan kehidupan, sehingga para pemirsa memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara kerjanya jin, setan, iblis, dan santet yang masuk ke dalam tubuh manusia. Penyakit metafisik adalah penyakit yang terjadi pada manusia umumnya yang tidak terdeteksi oleh medis atau sering disebut orang penyakit non-medis. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit metafisik ini, yaitu faktor kejiwaan dan faktor gangguan sihir, setan, atau jin. Gejala medisnya cenderung aneh, pergerakannya sangat cepat, dan ketika diperiksa atau dironsen di laboratorium kesehatan, maka penyakit ini tidak terdeteksi, namun orang merasakan sakitnya luar biasa. Pemirsa channel YouTube yang saya kasihi, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara pelanggan channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi. Atas permintaan ini, maka saya mencoba menguraikan macam-macam sihir sebagai penyebab daripada penyakit metafisik. Yang pertama, ada 3 macam sihir. 1. Sihir hakiki. Yang kedua, sihir tahyil. Yang ketiga, sihir majazi. Lalu pada kesempatan ini kita mencoba menguraikan sihir yang pertama, yaitu sihir hakiki. Sihir hakiki ini adalah sihir yang kenyataannya ada, yang dipelajari oleh tukang tenun, santet, atau teluh, atau sejenis lainnya. Untuk itu, apa tujuan dipelajari sihir hakiki oleh penyihir? Tentu adalah untuk menyakiti orang sebagai sasaran daripada penyihir tersebut. Sebelum kita lanjut kepada penyihir atau ke sihir tahyili, ada baiknya kita coba perhatikan ada 2 macam sihir hakiki, yaitu sihir yang terjadi dengan niat tukang sihir, dan yang kedua adalah sihir yang terjadi dengan menggunakan alat atau media oleh penyihir, namun dibaca mantra-mantranya untuk dimanfaatkan.
Selanjutnya, sihir yang kedua adalah sihir tahyili. Sihir tahyili adalah sihir yang menggunakan kekuatan khayalan, di mana sihir ini penyihir sering menggunakannya dalam menggunakan benda-benda yang seolah-olah benda itu bukan bentuk aslinya. Seperti contoh yang sangat fenomenal dalam sejarah, yaitu bagaimana kisah Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir yang menggunakan media, yaitu tongkat penyihir menjadi ular. Tujuannya adalah untuk mengelabui pandangan Nabi Musa bahwa penyihir ini adalah hebat. Namun karena kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, Nabi Musa pun diperintahkan untuk mengangkat tongkatnya dia melawan penyihir ini dengan munculnya sebuah ular besar untuk memakan ular-ular daripada penyihir tadi. Singkat ceritanya, media kayu yang dijadikan tongkat oleh penyihir menjadi ular itu adalah mengelabui pandangan Nabi Musa yang sesungguhnya itu adalah khayalan dari penyihir saja. Namun Nabi Musa mengalahkan semuanya itu atas izin atau atas kekuatan Tuhan. Selanjutnya yang ketiga adalah sihir majaz. Sihir majaz ini adalah sihir atau sering digunakan adalah kecepatan indera atau kecepatan tangan dari penyihir guna mengelabui pandangan daripada orang. Dan ini biasanya tidak terlalu membahayakan, hanya digunakan untuk penghibur seperti pesulap. Pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi yang saya kasihi, perlu saya sampaikan pada kesempatan ini pula, bagaimana sih ciri-ciri umum penyakit metafisik itu? Yang pertama, ciri-ciri umum dari penyakit metafisik atau penyakit yang disebabkan oleh gangguan gaib, sihir atau setan. Satu adalah orang tersebut susah tidur, gelisah, mengigau, dan menangis tanpa sebab, tertawa sendiri, dan teriak di waktu tidur. Yang kedua, hati dan pikirannya tidak sejalan, sehingga apa yang dia sampaikan kadang membuat lawan bicara tidak mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Yang ketiga, selalu mimpi buruk. Mimpi buruk maksudnya di sini adalah selalu mimpi dikejar ular, selalu didatangi orang mati, dan selalu dia dihantui oleh daerah-daerah yang angker. Yang keempat adalah marah yang berlebihan, susah mengendalikan diri dari amarahnya, sedih berlebihan. Dan yang selanjutnya lagi adalah yang kelima, sering kaget-kaget atau sering ketakutan tanpa sebab yang jelas. Yang kedelapan, orang sering bengong sendiri atau ngelamun, cemas, tidak bergairah, dan tatapan matanya selalu kosong. Berikut atau yang kesembilan, sering kesurupan. Sering kesurupan disebabkan karena dia melihat, mendengar bisikan atau panggilan-panggilan tanpa dilihat wujudnya. Merasa ada makhluk lain yang ada di samping dia
atau mengikuti dia, atau ada yang menyuruh berbicara dan tertawa. Yang terakhir atau yang ke-10 adalah tubuh kita atau tubuh orang mendadak merasa panas atau dingin, berkepanjangan, terutama pada bagian-bagian yang vital seperti kepala, muka, perut, kaki, dan leher. Panas atau dingin tanpa ada sebabnya. Bisa dipastikan bahwa dalam diri orang tersebut ada makhluk lain yang mengganggunya. Para pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi yang saya kasih. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa bagaimana mendeteksi penyakit metafisik atau gangguan gaib pada anak kecil. Dan ini sering kita temui di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin menyampaikan secara umum gangguan penyakit metafisik yang terjadi pada anak-anak kita. Yang pertama, anak tersebut nangis berkepanjangan namun tidak mengeluarkan air mata. Yang kedua, anak tidak betah tinggal di dalam rumah. Kalaupun dia tinggal dalam rumah, dia selalu berada atau memilih tempat tersendiri untuk diduduki atau ditempatinya. Yang ketiga adalah ekspresi wajahnya seperti ketakutan dan seperti mau lari. Yang keempat, anak tersebut marahnya membabi buta atau sering disebut marahnya tidak seperti wajarnya anak kecil marah. Kadang suka membanting barang-barang yang ada dalam rumah, suka menghancurkan benda-benda yang disayangi, bahkan yang paling mengerikan adalah suka membahayakan dirinya sendiri. Selanjutnya, kalau anak tidak mau menyusui atau tidak ada nafsu makan, anak seperti ini bisa jadi di dalam dirinya ada makhluk gaib penggantinya. Selanjutnya, yang berikut adalah bagaimana anak yang suka menangis tetapi suka menggaruk muka wajah orang tuanya, atau menangis sering menutup mukanya, atau menangis tidak melihat muka orang tua sendiri, tapi matanya selalu jalan lihat ke berbagai arah. Pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber dari Ilahi yang dikasihi, pada bagian ini pula saya ingin menyampaikan bahwa kapankah mulai beraksi atau kapankah masuknya sihir, setan, dan jin dalam tubuh manusia. Sebelum masuk ke bagian yang inti, saya ingin menyampaikan bahwa matahari merupakan sumber kekuatan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Begitu matahari sudah mulai terbenam, maka semua makhluk hidup yang ada di bumi ini mulai beristirahat. Maka manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lainnya begitu masuk terbenam matahari, maka dipersilakan kepada mereka untuk istirahat sehingga besoknya bisa memiliki energi lagi untuk melakukan aktivitas. Namun demikian,
pada malam hari ada sebagian makhluk Tuhan yang disebut dengan penyihir mulai melakukan aksi untuk merusak atau menyakiti objek atau lawan yang diinginkannya. Sehingga kita berkesimpulan bahwa sihir, santet, jin, dan iblis masuk ke dalam tubuh manusia kebanyakan pada waktu malam hari. Karena pada waktu malam hari tubuh kita merasa lemah dan istirahat. Kita dalam keadaan kosong, kita dalam keadaan tidak berdaya, maka pada saat itulah penyihir, santet, sihir, jin, dan lain-lain apapun namanya, mereka beraksi karena manusia dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber Daya Ilahi yang saya kasihi, tentu apa yang saya sampaikan pada tutorial kali ini masih banyak hal-hal yang perlu kita bahas. Tapi saya yakin dan percaya pemirsa atau pelanggan channel Pengobatan Sumber Ilahi akan terus berupaya menyaksikan video-video yang kami tayangkan, sehingga nanti akan memperoleh selain hiburan yang kita peroleh, kita memperoleh pengetahuan, dan kita juga bisa menjadi orang yang mampu memberantas atau mengantisipasi kekuatan penyihir melalui tayangan-tayangan video kami. Pemirsa channel YouTube Pengobatan Sumber Daya Ilahi, apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mulai daripada macam-macam sihir, karakteristik dari sihir sendiri, dan waktu masuknya ke dalam tubuh manusia adalah merupakan ilmu bagi saya dan bagi kita semua. Semoga tutorial yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi yang menyaksikan channel YouTube kami. Terima kasih, dan kepada saudara-saudara saya yang sudah meminta untuk membuat tutorial, maka pada kesempatan kali ini saya melayani dengan penyampaian ini. Akhirnya, kalau ada yang keliru dan yang salah, itu adalah sifat saya sebagai manusia yang benarnya dari Tuhan Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam persaudaraan bagi kita semuanya. Terima kasih. Perhatikan cuplikan video berikut. Media yang digunakan adalah kera yang masuk pada malam hari. Jalan. Laku seperti binatang. Ini binatang atau apa? Binatang apa kamu? Jalan. Jenis apa itu? Hah? Cuma nggak jarang tahu gak? Betul ya? Apa? Pus. Hah? Bisa kita mau kono? Ini aku lihat aku. Hah? Ini aku lihat aku. Apa pas pakai daun lo? Mau dia. Ibu apa saja? Kita masih ada satu. Apa saya kau pakai? Banyak kau pakai ilmu? Begini ada. Banyak apa? Apa saja? Apa saja? Satu. Lima pak. Jangan tak. Kau hadapan dengan siapa ini? Bukan sihir saya ini. Perantangmu. Perantangmu saya ini. Kau selalu begitu letan. Terus dia nak kita laut kan kita. Ya, cek dah. Tahu ini itu ya. Ya, cek dah.
Din. Weh. Tadi. Tuwi ka sang. Darah apa itu? Jago. Cik ka sang dami. Cik ka sang dami. Kasih So may bahay ka. tahu. Lapit to. Ha? So may bahay lo. Kamu sih saya. Kamu sih saya. Musik saya. Tuh tadi. Ito na sang. Mau. Begitu. Ah, keluar. Jadi asik diskon. Keluar tidak? Tadi asik dia. Tidak bisa. Keluar tidak? Keluar. Hei. Kau mau kampung tenaga kah? Keluar. May lumero. Keluar. Nama mo siya ba? Media yang digunakan penyihir adalah monyet, ular, dan anjing. Terima kasih.